Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Pada hari ini kita dapat bertemu meskipun melalui video virtual. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai hisab awal waktu sholat. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan contoh perhitungan awal waktu sholat untuk Kota Kudus pada tanggal 2 November tahun 2020. Kemudian data-data yang diperlukan, yang pertama ada lintang tempat. Untuk lintang tempat Kota Kudus yakni min 6 derajat 50 menit. Bujur tempat Kudus yakni 110 derajat 50 menit. Dan deklinasi matahari pada tanggal 2 November 2020 yakni min 14 derajat 47 menit 30,23 detik. Kemudian equation of time pada tanggal 2 November 2020 yakni 0 jam 16 menit 25,77 detik. Kemudian tinggi tempat untuk Kota Kudus ini saya mengambil rata-rata kisaran 10 mdpl. mdpl adalah singkatan dari meter di atas permukaan laut. Jadi bacanya adalah 10 meter di atas permukaan laut. Langkah-langkah untuk mencari awal waktu sholat, ya. Yang pertama di sini kita mencari meridian pas. Kemarin sudah menghitung meridian pas. Apa itu meridian pas? Meridian pas adalah posisi matahari berada pada titik zenit atau kulminasi atas. Rumus dari meridian pas adalah 12 dikurangi equation of time. 12 ini sudah angka pasti atau sudah kaidah atau sudah rumus. Jadi 12 tidak bisa dirubah-rubah. Seperti itu. 12 ini. 12 dikurangi 0 jam 16 menit 25,77 detik. Hasilnya adalah 11 jam 43 menit 34,23 detik. Kemudian mencari tinggi matahari terbit dan terbenam. H ini singkatan dari ketinggian. Ketinggian matahari ketika terbit dan terbenam. Rumusnya adalah min kurung buka KU singkatan dari kerendahan ufuk. Kemudian ditambah ref merupakan refraksi atau pembiasan cahaya. Kemudian tambah SD adalah semi diameter matahari. Langkah selanjutnya adalah mencari KU atau kerendahan ufuk. Karena di Kudus itu tadi ketinggian tempatnya adalah 10 meter di atas permukaan laut, maka kita harus mencari kerendahan ufuknya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? KU sama dengan 0 derajat 1,76. Ini merupakan angka kaidah atau angka pasti ya, tidak bisa dirubah. Kemudian dikali akar tinggi tempat. Tinggi tempatnya tadi adalah 10 meter, maka hasilnya adalah untuk kerendahan ufuk 0 derajat 5 menit 33,94 detik. Kemudian angka ini kita masukkan rumus untuk mencari ketinggian terbit dan terbenam. Rumusnya adalah min kurung buka KU, ini KU-nya. Refraksinya ini sudah kaidah 0 derajat 34 menit ditambah semi diameter matahari. Ini juga sudah kaidah 0 derajat 16 menit. Dan hasilnya adalah min 0 derajat 55 menit
33,94 detik. Ini adalah ketinggian matahari pada waktu terbenam dan terbit. Kemudian kita mencari H asar, ketinggian matahari pada waktu asar. Rumusnya adalah kotan sama dengan tan deklinasi matahari kurung buka deklinasi matahari dikurangi lintang tempat kurung tutup plus 1. Hasil dari DM deklinasi matahari dikurangi lintang tempat ini hasilnya harus absolut. Apa itu absolut? Absolut adalah nilai mutlak. Nilai mutlak adalah nilai positif. Jadi meskipun hasilnya nanti negatif, maka harus diabsolutkan atau dipositifkan. Di sini tadi rumusnya adalah tan kurung buka deklinasi matahari dikurangi lintang tempat. Maka hasilnya adalah sebenarnya tadi itu hasilnya min 7 derajat 57 menit 20,23. Berhubung ini hasilnya harus diabsolutkan, maka negatifnya kita hilangkan. Jadi positif 7 derajat 57 menit 20,23 detik tambah 1. Kemudian untuk cara pejet kalkulatornya adalah rumusnya ya tadi kan kotan sama dengan tan DM kurang LT plus 1. Rumusnya shift tan kurung buka tan 7 derajat, hasil ini tadi 7 derajat 57 menit 20,23 detik ditambah 1 kurung tutup. Karena di sini adalah kotan atau 1 per tan, maka harus dikasih X-1 belakangnya. X-1 di kalkulator, bukan X kurangi 1 bukan, tapi simbol atau tombol X-1. Maka hasilnya adalah ketinggian waktu asar yakni 41 derajat 15 menit 47,58 detik. Untuk ketinggian maghrib, ketinggian matahari waktu maghrib itu sama dengan ketinggian matahari pada waktu terbenam. Karena apa? Awal dari waktu maghrib dimulai ketika matahari terbenam atau ketika piringan atas matahari sudah menyentuh ufuk, yakni ketinggiannya adalah min 0 derajat 55 menit 33,94 detik. Kemudian ketinggian isya atau H isya, rumusnya adalah min 17. Min 17 ini sudah kaidah ditambah H terbenam. Ini H terbenamnya tadi ini. Maka hasilnya min 17 derajat 55 menit 33,94 detik. Selanjutnya adalah menghitung matahari waktu subuh, yakni rumusnya min 19 derajat, ini sudah kaidah, ditambah ketinggian matahari waktu terbenam atau terbit, bisa. Maka hasilnya adalah min 19 55 menit 33,94 detik. Selanjutnya mencari H terbit. H terbit ini tadi sudah kita cari. Hasilnya min 0 derajat 55 menit 33,94 detik. Kemudian H duha, ketinggian matahari waktu duha. Ketinggian matahari waktu duha di sini sudah angka pasti atau kaidah, tidak bisa dirubah-rubah. Yakni ketinggiannya adalah 4 derajat 30 menit. Langkah selanjutnya mencari sudut waktu matahari atau biasa disebut dengan T. Rumus untuk mencari sudut waktu matahari adalah cos T 0, T itu sudut waktu, 0 adalah matahari. Cos sudut waktu matahari sama dengan sin HM, sin ketinggian matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari, kemudian dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari. Ini merupakan rumus dari sudut waktu. Adapun cara mejet kalkulator yakni shift cos kurung buka sin
tinggi matahari dibagi cos lintang tempat, kemudian dibagi cos deklinasi matahari dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari terus kutub kurung. Mari kita bersama-sama menghitung sudut waktu matahari pada setiap awal-awal waktu sholat. Yang pertama kita menghitung sudut waktu asar. Rumusnya sin ketinggian matahari waktu asar tadi 41 derajat 15 menit 47,58. Kemudian dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari dikurangi tan lintang tempat, ini lintang tempatnya 6 derajat 50 menit dikali tan deklinasi matahari min 14 derajat 47 menit 30,23 detik. Maka hasil dari sudut waktu matahari waktu asar yakni 49 derajat 3 menit 10,39 detik. Kemudian mencari sudut waktu awal maghrib. Rumusnya sama, tinggal merubah ketinggian mataharinya saja. Ketinggian matahari waktu maghrib tadi adalah min 0 derajat 55 menit 33,94 detik. Selebihnya sama. Jadi kalian kalau menghitung sudut waktu matahari tinggal merubah ketinggian matahari pada awal waktu sholatnya saja. Jangan langsung dihapus semua. Kalau kalian dihapus semua maka harus menghitung satu-satu seperti itu. Maka hasil dari sudut waktu maghrib yakni 92 derajat 46 menit 43,43 detik. Selanjutnya menghitung sudut waktu matahari awal isya. Rumusnya sama, hanya saja mengganti ketinggian matahari waktu isya yakni min 17 derajat 55 menit 33,94 detik. Hasilnya adalah 110 derajat 37 menit 32,17 detik. Perlu diingat, untuk sudut waktu matahari awal asar, maghrib dan isya hasilnya harus positif. Ya, harus positif. Kemudian untuk sudut waktu awal subuh, terbit dan duha hasilnya harus negatif. Nah, ini yang perlu dicatat dan diingat-ingat. Hasilnya harus negatif. Meskipun hasilnya positif, kalian harus menegatifkan. Seperti itu. Selanjutnya mencari sudut waktu awal subuh. Rumusnya sama, hanya mengganti tinggi matahari waktu subuh. Kemudian hasilnya adalah min 112 derajat 44 menit 47,19 detik. Sebenarnya ini tadi hasilnya adalah positif. Karena ketentuan dari sudut waktu subuh itu harus negatif, maka di sini saya kasih tanda min. Kemudian mencari tinggi waktu matahari, sudut waktu matahari awal terbit, yakni min 92 derajat 46 detik 44,43 detik. Sebenarnya hasil dari tinggi sudut waktu terbit dan matahari ini sama. Hanya saja yang terbit ini saya kasih tanda negatif di depan ini. Kemudian menghitung di sudut waktu matahari awal duha, yakni hasilnya ini tadi ya, hanya merubah ketinggian matahari 4 derajat 30 menit. Kemudian hasilnya adalah min 87 derajat 7 menit 44,66 detik. Selanjutnya mencari koreksi waktu daerah atau KWD. Rumusnya adalah BD bujur daerah dikurangi bujur tempat kurung tutup dibagi 15. Karena kita berada di Indonesia bagian barat, maka bujur daerahnya menggunakan 105. Kalau kita berada di bujur tengah, waktu Indonesia bagian tengah, maka menggunakan angka 120. Itu seperti kalau kita berada di daerah Bali, kemudian NTB, kemudian di Makassar, itu menggunakan 120 derajat.
Kalau kita berada di daerah Indonesia bagian timur, maka menggunakan 135 derajat. Seperti itu. Seperti kalau kita berada di Papua, itu menggunakan 135 derajat. Kemudian kalau kita berada di Kudus tadi ya, contohnya di Kudus, dan di Kudus itu masuk di Indonesia bagian barat, maka kita menggunakan 105. Rumusnya kurung buka 105 dikurangi 110 derajat 50 menit, kurung tutup dibagi 15. Maka hasilnya adalah min 0 derajat 23 menit 20 detik. Selanjutnya mencari awal-awal waktu sholat. Yang pertama adalah waktu zuhur. Rumusnya meridian pas atau MP ditambah KWD ditambah ihtiyat. Nah, ihtiyat itu apa? Ihtiyat adalah kehati-hatian. Fungsinya untuk apa? Supaya kalau kita menghitung awal waktu sholat itu benar-benar telah memasuki awal waktu sholat. Ihtiyat itu bisa menggunakan 2 menit, bisa menggunakan 3 menit, bisa menggunakan 4 menit. Monggo. Di sini saya menggunakan 2 menit dan 3 menit. Untuk waktu zuhur saya menggunakan plus 3 menit ini ihtiyatnya. Dan selain zuhur saya menggunakan plus 2 menit. Ini tadi rumus waktu zuhur adalah MP ditambah KWD, ini KWD-nya ditambah 3 menit. Maka waktu zuhur pada tanggal 2 November yakni 11 jam 11 lebih 23 menit lebih 14,23 detik. Kemudian waktu asar. Waktu asar rumusnya sama, hanya saja di sini ditambah kurung buka T dibagi 15 kurung tutup tambah KWD. Nih, maka hasilnya adalah 14 jam 40 menit lebih 18,92 detik. Kemudian waktu maghrib sama rumusnya, hanya saja saya mengganti ini sudut waktunya, sudut waktu awal maghrib. Maka hasilnya jam 17 lebih 33 menit lebih 21,13 detik. Waktu isya pun juga sama, saya hanya mengganti sudut waktu awal waktu isya yang telah dihitung pada perhitungan sebelumnya. Hasilnya adalah 18 jam 18 lebih 44 menit 44,37 detik. Kemudian mencari waktu subuh. Waktu subuh sama, hanya saja mengganti ini sudut waktu awal waktu subuh. Maka hasilnya adalah jam 3 lebih 51 menit 15,08 detik. Nah, waktu imsak rumusnya adalah waktu subuh dikurangi 0 derajat 10 menit. Maka hasilnya adalah 3 jam 3 41 menit 15,8 detik. Kemudian mencari terbit matahari. Terbit matahari itu sama rumusnya, ya kan? Sama, hanya saja mengganti sudut waktu waktu terbit ini. Maka hasilnya 5 jam 5 lebih 7 menit lebih 7,33 detik. Ini waktu terbitnya. Kemudian waktu duha. Kapan kita bisa melaksanakan sholat duha? Nah, pada tanggal 2 November waktu duha itu kita bisa mulainya pada pukul 5 lebih 33 menit lebih 43,25 detik. Jadi kesimpulannya adalah untuk Kota Kudus pada tanggal 2 November waktu zuhur pada jam 11 lebih 24 menit. Waktu asar pada pukul jam 14 lebih 41 menit. Waktu maghrib 17 lebih 34 menit. Waktu isya 18 lebih 45 menit. Dan waktu subuh jam 3 lebih 52 menit. Tadi perhitungannya itu ada detiknya. Nah, untuk menjadikan sebuah kesimpulan seperti ini, detik berapapun dibulatkan menjadi 1 menit. Jadi sebenarnya ini adalah tadi 11 lebih 23 lebih sekian detik. Maka detiknya saya bulatkan menjadi 1 menit, menjadi 24. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada
sesuatu atau keterangan materi yang saya sampaikan ini masih belum bisa difahamkan, teman-teman atau adik-adik semua bisa menanyakan melalui WA gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.